Saya akan mulainya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Ya. Siapakah Roh Kudus? Nah, ini Roh Kudus. Ya. Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran. Ya. Ini bukan untuk Muhammad tentunya. Ya. Ruah Haemet bukan untuk Muhammad tentunya. Ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar. Nah ini, perhatikan. Roh Kudus itu juga keluar dari satu wujud Bapa. Firman itu juga keluar dari satu wujud Bapa. Berarti Roh Kudus itu juga ada di dalam wujud satu, di dalam wujud Bapa. Ya. 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Jadi roh Allah itu ada di dalam diri Allah, ya. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini adalah puisi Parallelis, ya. Roh Allah itu juga disebut sebagai nafas, ya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya, ya. Oleh firman dia menciptakan, nafas inilah yang menghidupkan, ya, roh Allah, ya. Lalu kelihatanlah dasar lautan dan tersingkaplah alas dunia karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu, ya. Oke. Ya, karena Allah itu, ya, karena Allah itu tidak sama dengan manusia, ada analoginya tetapi tidak persis sama, ya. Karena kalau sama, ya kita sudah menyamakan makhluk dengan Allah itu, ya. Islam langsung menolak itu, karena bagi mereka laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Oke. Beginilah firman Tuhan Raja Penebus Israel, Tuhan semesta, akulah yang terdahulu, ya, yang kodim, akulah al-awal, dan akulah yang terkemudian, yang baka, yang akhir. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Ya, ya. Di sini saya, ya, garis bawahi bahwa kalau firman kita atau kata-kata kita tidak memiliki wujud, tapi firman Allah itu memiliki realita konkret yang disebut dengan hipostasis, ya. Atau ini nanti disebut di dalam bahasa Latin namanya persona, ya. Persona atau pribadi, ya. Demikian juga roh Allah memiliki hipostasis, maksudnya punya realita konkret yang memiliki kesadaran untuk menerima kasih dan memberi kasih, ya. Oke. Karena firman Allah dan Roh Kudus ada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam firman-Nya, dan rohnya tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Nah, dalam istilah teologi ini disebut dengan perikoresis, atau saling mendiami atau saling bersamayam. Jadi ingat, ya, dua istilah tadi, hipostasis dan perikoresis, ya. Nah, ini perikoresis, Bapa di dalam firman, ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, kata Yesus, ya, dan Bapa di dalam aku, ya. Jadi Bapa mengekspresikan dirinya di dalam firman-Nya, dan firman mengekspresikan Bapa. Oke. Sebab itu dia katakan bahwa jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa, Filipus, ya. Waktu Filipus bertanya, bahwa tunjukkanlah Bapa padaku, maka itu sudah cukup, ya. Yesus katakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi wujud Allah itu tidak pernah dilihat. Tetapi anak tunggal, yaitu Sang Firman itu yang ada di pangkuan, menyatakan bagaimana Allah yang tidak kelihatan tadi, ya, dalam wujud yang zohir, dalam wujud yang nyata yang bisa dilihat. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Oke. Bapa di dalam Roh Kudus, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berfungsi untuk apa? Mencurahkan kasih Allah, ya. Dia mencurahkan kasih Allah, ya. Dan Roh Kudus di dalam apa? Ini tadi yang saya katakan bahwa yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah adalah roh Allah itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam wujud Bapa, dan Roh Kudus ini juga
Bapa itu ada di dalam Roh Kudus. Dalam artian apa? Oleh Roh Kudus ini kasih Allah itu dicurahkan. Jadi kita bisa merasakan Bapa mengasihi kita oleh Roh Kudus ini. Ya. Oke. Sekarang firman di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus di dalam firman. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Jadi tidak mungkin orang yang punya Roh Kudus bisa berkata, terkutuklah Yesus, tidak mungkin. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus orang nggak bisa nih mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi buka hatimu, kalau kamu mau tahu siapa Yesus itu, biarkan Roh Kudus bekerja, ya. Jadi yang membuat orang mengerti siapa Yesus adalah Roh Kudus, ya. Sekalipun sehebat-hebatnya seorang apologet menjelaskan, tetapi kalau orang itu tidak membuka hatinya untuk Roh Kudus, tidak disingkapkan, ya, kebenaran itu oleh Roh Kudus, dia tidak akan bisa mengerti Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oke. Jadi hanya ada satu hakikat keilahian, walaupun ada 3 hipostasis, ya, atau pribadi. Oleh sebab itu kita tidak bisa dikatakan ada 3 Allah, karena hanya ada satu hakikat keilahian, ya. Sebab hipostasis firman dan Roh Kudus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, yaitu Allah, ya. Dalam hakikatnya Bapa, firman dan Roh Kudus hanya memiliki satu hakikat keilahian. Dalam hubungannya saling mendiami secara tidak terpisahkan. Dalam kemuliaan hanya ada satu, dalam rencana hanya ada satu, dalam kehendaknya hanya ada satu kehendak.